Kalau kamu ingin keluar dari penderitaan, langkah pertama, kalau misalnya udah mulai bergemuruh gitu ya, ada badai gitu ya. Saya bilang, pikiran dan perasaan itu sementara kan ya, ganti-ganti episodenya. Dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Nah biasanya orang nggak bisa jawab tuh, kayak melong gitu ya. Nah momen melong ini, ketika orang sadar penuh, tapi ininya kosong. Tidak ada konsep, tidak ada bahasa. Nah itu momen pembebasan. Supaya kemudian kita itu senantiasa stay of awareness secara praktis gitu. Sering-sering di zona itu tuh gimana sih Mas? Itulah tantangan kita semua. Jadi gini, mendapat pencerahan tuh gampang. Mendapat pembebasan tuh gampang. Tapi membuatnya stabil, satu, dan membuatnya lalu, dari pencerahan itu lalu kita bisa secara terampil membantu semua makhluk. Nah itu tantangannya. Pribadi saya punya latihan. Apa tuh? Jadi tiap pagi sama malam itu saya punya ritual. Ritualnya sebenarnya bukan ritual sakti ya, itu ritual supaya saya lebih sadar aja. Supaya saya bisa mencapai kesadaran non. Baik, terima kasih Mas Reza Watimena sudah bersedia hadir di Ngaji Rosok Perdana gitu ya. Oke, jadi teman-teman, Mas Reza ini lama menggeluti tentang dunia filsafat, di mana basicnya berpikir kritis, ya, sistematis, logis, rasional. Tapi akhir-akhir ini hijrah ke dunia Zen, ya, kesadaran dan lain-lain gitu. Mungkin bisa diceritakan transformasi singkatnya seperti apa, Mas Reza? Gitu. Iya. Apa disebut hijrah tepatnya? Sebenarnya nggak hijrah sih. Nggak hijrah ya? Di dalam filsafat tuh kan kita diajar untuk berpikir sampai ke titik terdalam. Nah, dunia Zen, yoga, dunia meditasi ini sebenarnya konsekuensi logis dari udah ngebor ke dalam, mentok, dibor lagi, ketemunya ke situ. Jadi sebenarnya kelanjutan ya. Iya, paham. Karena filsafat itu kan ya rasional, kritis, sistem itu sangat membantu supaya kita nggak gampang ditipu orang, nggak gampang bikin keputusan-keputusan bodoh lah dalam hidup, politik, ekonomi, macam-macam lah. Nah, tapi pengalaman saya pribadi itu seringkali nggak cukup. Pengalaman saya pribadi waktu itu yaitu penderitaan berat. Saya ngebor ke dalam itu karena dipaksa oleh hidup. Sebenarnya nggak baru juga, udah 2014. Berarti udah 11 tahun kurang lebih ya di dunia Zen ini ya. Jadi sekarang di dua dunia ini. Iya. Dan pemicunya penderitaan berat, penderitaan ekstrim. Oke, suffering. Seberapa menderita sih Mas Reza? Mas Reza ini kan S1-nya kan filsafat, S2 filsafat, S3-nya kalau nggak salah di Jerman ya, filsafat juga gitu. Gimana sih Mas penderitaan yang dialami Mas Reza sehingga kemudian sampai menemukan bisa ngebor lebih dalam lagi, masuk ke Stoa ya, terus kemudian Zen, dunia kesadaran itu gimana ceritanya awalnya gitu? Iya. Jadi 2014 itu kan saya lagi kuliah, baru mulai masuk. Terus kan kuliah dalam bahasa Jerman ya, nggak ngerti orang ngomong. udah kursus tahun lebih lah, intensif. Tapi tetap aja begitu masuk kelas, itu seperti kalau saya bilang seperti dengar burung berkicau gitu loh. Apa sih orang ngomong gitu. Jadi itu aja udah stres tuh. Disertasi berantakan, proposal juga masih kacau, proposal disertasi, kuliah baru mulai dan nggak ngerti. Jadi tekanan, tapi itu kan tekanan biasa ya. Nah, ditambah dengan masalah pribadi waktu itu. Jadi waktu itu saya sedang berantem lah dengan pasangan saya waktu itu, mantan istri. Banyak berantem juga mungkin karena jauh ya. Dan waktu itu komunikasi belum secanggih sekarang, masih pakai Skype gitu-gitu. Terus waktunya nggak ketemu karena aku di Jerman beda 6 jam gitu. Jadi karena aku lagi kerja, dia mau ketemu, aku mau ketemu, dia lagi tidur gitu. Jadi miskomunikasi, berantem terus, itu udah beban tuh. Dua itu aja udah berat tuh. Udah gitu di Jerman itu kan dingin ya. Dingin dan budaya ngurus diri sendiri masing-masing lah. Urusan privat urus sendiri, urusan publik diatur oleh negara, hukum semua tuh ada jelas gitu ya. Tapi konsekuensinya jadi kesepian. Jadi orang cenderung ngurus diri sendiri, nggak ngurusin orang lain lah kayak di sini kan. nggak ngomongin orang. Jadi, tapi akhirnya jadinya kesepian. Jadi udah kesepian, studi berantakan, masalah rumah tangga, itu udah berat tuh, udah lumayan tuh, udah ngap-ngapan sebenarnya. Tapi tetap dengan rasionalitas, filsafat, berpikir kritis, rasional, bisa lah tergopoh-gopoh, tapi bisa. Satu hari bulan Februari 2014, saya bangun tidur,
dapat berita bapak saya meninggal. Jantung. Nggak ada gejala, nggak ada penyakit, lagi baca koran meninggal. Terus pas meninggal itu pertama nggak ada yang tahu karena dia tinggal sendiri kan. Tinggal sendiri, akhirnya orang datang baru kasih tahu, aku tuh udah 2-3 bulan nggak kontak dia gitu loh, karena sibuk dengan kuliah, dengan berantem rumah tangga. Jadi ini udah tergopoh-gopoh tuh gitu. Hancur lah semuanya. Terus langsung blank gitu ya. Mau ngapain? Bisa beli tiket ya? Gimana cara beli tiket gitu loh, ngeblank gitu. Nah, terus habis itu udah pulang ke Indonesia, ngurus segala macem, ya kan, berduka berat ya. Kaget, duka berat. Terus mungkin kalau sakit dulu kita udah agak siap, udah agak kuda-kuda gini mau pergi ini. Ini kan enggak, mau sehat. Katanya sehari sebelumnya main bulu tangkis, jalan-jalan 5 kilo. Inilah orang tua yang sehat dan aktif gitu loh. Gaul sama tetangga. Mati. Buat dia mungkin cepat enak ya. Ya buat yang ditinggal shock berat. Tapi kan tadinya aku udah di rumah tuh sebulan kan. Ditelepon lah sama profesor kan. Kapan balik sini? Kapan balik Jerman? Kapan balik ke Jerman? Ini kuliah udah kelewatan lama, mana disertasinya gitu kan, harus submit berapa bulan sekali gitu. Belum bikin disertasi sama sekali? Proposal doang. Itu juga harus direvisi. Dan ditulis dalam bahasa Jerman. Mikirnya proposalnya udah berat, abangnya mesti nerjemahin gitu. Jadi double gitu. Double ya. Iya. Wah, akhirnya mau nggak mau pulang ke Jerman daripada ditendang, biasa dikasih kasus ya. Sudah kontrak segala macam kan. Ya sudah balik ke Jerman kolaps. Ya, udah kesepian, masalah rumah tangga, duka berat, terus muncul pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan rasionalitas ya. Kenapa ini terjadi? Apa salah saya? Enggak, gimana mau jawab pakai akal sehat? Iya. Nggak kuat. Jadi filsafat Eropa yang sangat rasional, kritis, sistematis, logis, analitis, itu menemukan batasnya di situ penderitaan itu. Jadi ini filsafat yang bagus untuk menata hidup bersama ya. Menata politik ekonomi memang harus rasional. Kita bikin lalu lintas harus rasional. Tapi begitu ada penderitaan ekstrim yang absurd, di situ Grenzerfahrung kalau kata Karl Jaspers pemikir Jerman, pengalaman batas ya. Gimana mau jelasin? Rasionalitasnya apa? Akhirnya depresi berbulan-bulan. Tidak menemukan solusi atas problem itu di dalam konteks filsafat. Dalam konteks akal budi nggak bisa. Oke. Terus ke pemuka agama, itu kehendak Tuhan makin kesel lagi. Kehendak Tuhan. Tuhan macam apa yang bikin kita begini? Itu lebih ini lagi. Iya. Jadi pakai rasionalitas nggak kuat, kita masuk ke iman. Ya ini adalah rencana Tuhan. Tuhannya bisa ini kan? Ini takutnya disensor. Tuhannya bisa bagus ketok dikit gitu loh. Jangan gitu. Orang Surabaya ya. Jangan Tuhan bikin. Kecuali kalau memang aku pembunuh bayaran, koruptor tinggi sial. Mahasiswa doktoral yang berusaha meniti studi kerjaan di perpustakaan baca buku, ini aja masih ketimpa macam-macam juga nggak masuk akal gitu ya. Tuhan capopo gitu. Kalau di filsafat itu problem teodisi namanya, Tuhan dan penderitaan. Kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan gitu? Dan bukan penderitaan ekstrim. Saya ingat tuh, ini agak mundur dikit ya. Iya. Waktu tsunami Aceh itu ditemukan mayat anak yang nyangkut di got karena arus begitu kuat, jadi kepalanya lepas. Masih mau ngomong Tuhan. Jadi karena dia nyangkut di got, badannya masuk got, kepalanya kan kegedean. Dia nyangkut di got, air putus kepalanya. Itu sudah bisa membuat orang ateis sesaat itu langsung. Ateis dalam detik itu juga gitu loh. Nggak perlu teori macam-macam gitu. Maksudnya kalau ada Tuhan kenapa dia membiarkan itu terjadi gitu. Mungkin kalau itu adalah koruptor kelas kakap, pembunuh, ya inilah keadilan gitu. Anak kecil ngomongnya belum bisa mungkin. Ya terus itu, jadi, nah berbulan-bulan depresi itu, terus sampai mau bunuh diri. Sempat bunuh diri? Iya, sempat. Untung nggak jadi, gitu nggak jadi cari tutorial nggak? Tutorial bunuh diri? Spontan aja kan di Jerman balik kereta bawah tanah tuh, lompat aja gitu kan. Oke. Gitu. Kenapa nggak jadi? Waktu itu mikirin, kalau lompat nanti kan berdarah tuh kasihan yang bersih. Jadi mesti mikirin orang lain. Iya. Gimana cari bunuh diri yang bersih gitu? Yang terhormat gitu ya? Iya, yang nggak bikin susah orang gitu. Bikin susah orang. Kalau gantung diri di kamar nanti kan kasihan yang ngurus asrama lah nanti. Iya. Dia mesti bersihin lah, mesti doain mungkin gitu. Kalau di bawah tanah nanti mayatnya kecret kan.
darah kemana-mana kan, nanti kepala di sana, jempol di sana. Aduh, kasihan juga orang-orang itu. Jadi mau bunuh dirinya kita mikirin, jangan sampai nyusahin orang gitu ya. Oh, nggak bisa gini terus deh. Udah akhirnya harus apapun cara. Kenapa nggak minum obat biar cepat mati gitu? Aksesnya susah kan. Oh, aksesnya susah. Mau obat apa? Oh, Nanti salah beli nggak mati lagi. Nanti kalau nggak mati kan malu ya. Mau lompat dari lantai nanti nggak mati. Jadi ya itu aja, karena mungkin pengaruh filsafat rasional, logis dan sistematis. Ada Diri pun untungnya harus ya. sistematis ya. Bersih, efisien, cari obat, tapi obat apa? Takutnya nanti salah efek, mencret doang. Malah udah depresi, diare lagi. Aduh, jangan deh. Ini nggak jadi spiritual, itu jadi spiritual nantinya. Gue jadi bercanda. Iya. Terus Ya udah, akhirnya masuklah ke ranah yang aku tidak pernah sentuh sebelumnya, ranah spiritualitas. kenapa nggak cari psikolog dulu gitu? Pernah ke psikiater sekali, Oh, pernah. bisa kasih obat tidur. Orang apa? Orang Jerman. Orang Jerman. Jadi bayangin nih, ketemu psikiater Jerman, Hah? mau cerita masalah itu stres karena nerjemahin dulu. Gila, kita mau ngomong dalam bahasa ibu aja udah berat ya. Jadi saya tuh berat itu. Belum terjemahin. Terus terjemahin lagi. Penderitaan If you kita lebih lagi. share, ich bin share karena ikan. Jadi gitu. Jadi dan orangnya juga psikiater kan, jadi kasih obat tidur. Malah disuruh tidur aja ya. Lah, masalahnya udah tidur terus, kasih obat tidur lagi gitu. Mestinya dikasih yang bisa bangun, amfetamin gitu misalnya, yang bisa. Jadi tidak membantu, mesti bayar lagi. Asuransi hanya nanggulangin, hanya ngover psikiater nggak obatnya. Ya kayak BPJS Zina setengah-setengah. Tidak sepenuh hati gitu. Terus akhirnya masuk ke ranah yang sebelumnya aku anggap, ini ranah spiritual itu ranah klenik. Yang Tan Malaka bilang, inilah yang bikin bangsa kita maju gitu ya. Berpikir mistik. Ya udah, mau nggak mau ya, semua dicoba nih. Rasionalitas, psikiater, agama, apalagi mabok udah, makan udah, apalagi. Jadi mau nggak mau lah. Dan nggak mau lompat kan, nggak mau lompat di kereta motor. Iya. Jadi ya udah masuk ke daerah itu. Tapi mungkin gitu ya, karena kemampuan berpikir kritisnya jalan, jadi bisa bedain nih. Kalau misalnya baca spiritualitas, ini Ada filter ya. ada filter alami di sini. Ini hoax. Iya. Nah, gitu ya. Bisa nyium bullshit gitu loh. Itu pengaruh dari belajar filsafatnya Persis. dulu. Itu mungkin yang ya memang sudah jalannya kali ya. Kan memang itu kan kayak hutan belantara ya. Kita Benar, masuk kan? spiritual tuh serius. Aduh, itu kalau Ada yang bisa ngubah rekening bank dengan kekuatan pikiran. tapi nyata. Nyata ada yang kejadian kayak gitu nggak? Iya kan, kalau baca itu kan Saldo rekening nambah itu. Itu berkat transferan dari sponsor beasiswa. Enggak, yang ada bukan nambah, kurang gitu loh. Cepat berlalu gitu. Kenapa dia turun terus ya? Gitu. Ternyata bukan kekuatan pikiran gitu. Salah belanja gitu. Iya, akhirnya masuk ke situ. Milah-milah juga tuh. Ini hoax, ini sampah, ini lumayan banyak tuh yang sampah-sampah gitu. Tapi ada satu dua nih kayak real, ini genuine. Yang memang banyak bicara soal kesadaran, soal pencerahan, soal pembebasan. Dan cinta pertama saya waktu itu adalah Zen. Kebetulan ada Zen Master dekat rumah, di dekat asrama. Zen Master itu kebetulan adalah seorang profesor fisika. Orang Jerman juga. Orang Jerman. Profesornya di kampus saya. Jadi kan nggak mungkin dia hoax lah. Kalau dia profesor fisika kok, ya ini jalan lah. Fisika kuantum lagi. Quantum teori, teori kuantum. Jadi nggak mungkin lah dia hoax lah. Terus ya udah, aku ngobrol sama dia. Dia punya kelas meditasi tuh di dekat rumah juga, naik sepeda. Saya ikut deh dua kali seminggu. Nah, ini menarik nih, diskusi saya sama dia pertama. Dalam bahasa Jerman juga. Tapi karena mungkin nggak menceritakan masalah, cuma bilang saya menderita sekali, saya seperti pengen bunuh diri gitu. Terus dia diem aja, cuma namanya Stefan Bauberger, jenggotan gitu. Tapi dia profesor fisika ya, bukan dukun. Agak mirip kalau kita nggak tahu kredensialnya. Dia bilang, oh ya udah, nggak apa-apa, terserah, itu kan pikiran aja. Pikiran mau bunuh diri itu kan pikiran. Coba kamu duduk, amati nafas. Itu aja ya udah. Ini duduk bareng-bareng ya, 25 menit tuh. Jadi ada kelompok, duduk, amati nafas. Nah, ternyata nggak menderita lagi. Nggak menderita lagi. Kenapa? Karena penderitaan itu kan lahir dari pikiran. Karena pikiran yang kita kasih perhatian. Ini soal atensi kan? Ketika atensi kemudian kita arahkan kepada nafas, ya udah, saat itu pikiran berhenti, kita mau menderita karena apa? Mau kita hadir merasakan keluar masuknya nafas. Kecuali mungkin ada penderitaan objektif kayak perang, kita mau dikejar orang, itu penderitaan objektif ya, itu masalah. Tapi ini kan enggak. Menarik. Orangku
di perpustakaan sehari-hari baca buku nggak ada bahaya real gitu loh. Artinya dari ceritanya Mas Reza ini mungkin bisa kita ambil moral story-nya, moral lesson-nya adalah ketika kamu dalam kondisi yang sangat menderita, coba aja sering-sering atensikan aja ke nafas yang keluar masuk. Itu langkah awal mungkin ya Mas ya. Itu awal dan akhir. Oke. Karena praktisi Zen yang udah puluhan tahun juga masih kayak gitu metodenya. Karena nafas itu kehidupan. Bahkan di teologi Yahudi, nafas itu Yahweh, Elohim, Tuhan. Yahweh itu kayak jadi nafas tuh nafsu keluar tuh Yahweh gitu. Sebegitu berharga nafas itu. Cuma karena kita manusia modern terjebak dengan dunia medsos ya, kita lupa sama nafas kita dan depresi akhirnya. Ceritain lagi dong Mas, sambungannya tadi setelah kemudian disuruh fokus ke keluar masuknya nafas yang terjadi dalam dirinya Mas Reza gimana? Sebenarnya nggak fokus juga, kalau fokus kan malah jadi stres. Hanya disadari aja. Amati sadari nafas. Segampang itu duduk dari 20 menit pertama. Kemana penderitaan itu pergi? Tidak ada lagi. Kemana depresi keinginan bunuh diri itu pergi? Maksudnya studi masih ada nih, PR masih banyak nih, sekolah masih berantakan, istri masih ngomel-ngomel gitu ya. Ini ada, cuma itu kan tadi atau nanti, saat ini nggak ada gitu. Saat ini ketika saya ngomel-ngomel nggak ada. Oh, jadi semacam ada realisasi bahwa aku adalah bukan pikiranku. Pikiran itu datang dan pergi, sementara aku sendiri tuh seperti ruang yang besar gitu, yang bisa menampung pikiran yang berganti-ganti tadi. Itu realisasi pertama tuh. Terus kan itu 3 sesi tuh, 20 menit. Jadi duduk, ngomong apa, habis itu jalan. Walking meditation namanya. Walking meditation. Jadi jalan pelan, dengan penuh kesadaran ya. Jangan jalan itulah ya. Tapi mengamati langkah gitu ya. Setiap langkah, kaki kanan, kaki kiri, itu kita amati. Jalannya pelan gitu. Tapi tetap sambil ngamatin keluar masuknya nafas nggak? Ngamatin ini. Oh, fokusnya ke kaki? Iya. Sebenarnya mungkin secara prinsip bukan nafasnya yang penting, tapi pengamatannya pada objek netral, aku nyebutnya ya. Objek netral. Objek netral itu sesuatu yang ada di sini dan saat ini, dan tidak memicu emosi tinggi gitu. Misalnya saya duduk dengerin suara AC. Itu kan netral. Saya nggak punya emosi pada suara AC. Seperti gini Mas, mohon maaf aku potong. Aku pernah mengalami fase penderitaan juga gitu. Tapi tidak se ekstrim Mas Reza gitu ya. Mardenus dong ya. Gitu. Iya. Aku nggak nyadari nafas sih. Aku cuman mencoba untuk ya udah menikmati hadir di sini saat ini aja. Iya. Kalau misalnya sekarang aku lagi ngobrol sama Mas Reza, ya sudah, atensiku pure ke Mas Reza, nggak ke depan, nggak ke belakang, dan itu masalah hilang. Itu gimana Mas? Kalau misalnya temen-temen nih, sarannya Mas Reza gimana? Yang nafas, mengamati nafas tadi, atau yang ya udah hadir di sini saat ini itu? Prinsipnya adalah hidup di dalam kenyataan, bukan hayalan. Oke. Kenyataan itu artinya sesuatu yang ada sekarang. Ini pantat saya nyentuh bantal nih. Ini kan nyata. Ada suara AC. Ada Mas Dika mau ngomong. Bener namanya Dika ya? Iya, Dika. Sesuatu yang nyata, eksistensial. Itu kalau kita menyentuh itu, kita terbebaskan dari penderitaan kita. Tapi kalau kita hidup dalam khayalan kan macam-macam. Duduknya ingat mantanku sudah punya anak 3 sekarang, tertusuk-tusuk dada, atau utang belum dibayar, ini bunganya nambah terus, besok udah deadline, kejar sama debt collector. Ada kan itu khayalan kan? Tidak ada debt collector, tidak ada utang ya maksudnya tidak ada yang ngejar sekarang, besok mungkin ada gitu. Tapi itu kan khayalan itu kan 2, kalau nggak ingatan atau imajinasi. Ingatan tentang apa yang sudah lalu. Perhatiin deh, kalau kita lagi sendiri gitu, pasti ngelantur antara masa lalu dan masa depan, ingatan atau imajinasi. Nah ini disebut khayalan. Kalau kita di situ dan hanyut, kelamaan di situ ya depresi, stres, depresi dalam jangka panjang, lalu pikir bunuh diri. Hidup ini berat sekali. Yang berat tuh khayalanmu sebenarnya. Hidup enteng banget cuy. Napas, boker, makan, tidur. Tapi kalau dalam khayalan, mau sesukses kayak apapun, berhasil apapun, tetap aja menderita. Berarti terkait dengan kemudian walking meditation, terus kemudian menyadari nafas, mencoba untuk hadir di sini saat ini. Ada yang kemudian peripheral eyes gitu ya, memperluas pandangan mata, peripheral tubuh, merasakan sensasi tubuh. Banyak banget Mas. Iya kan? Itu berarti pilih senyamannya aja Mas Reza. Iya. Nggak ada urut-urutannya harus ini dulu tuh nggak gitu ya? Nah, itu di sini ada 2 aliran aja. Oke. Kalau di dalam Zen itu ada aliran gradual enlightenment
atau gradual realization, pencerahan bertahap atau pencerahan langsung. Kalau yang bertahap ya harus. Oke, pertama ini yang aliran bertahap ya. Ini biasanya berkembang di Asia Tenggara ya, daerah ini Thailand, inilah Buddhis Theravada ya. Ini mereka bertahap. Jadi kalau kamu ingin keluar dari penderitaan, langkah pertama berhenti berbuat jahat, berhenti mencuri, berhenti membunuh, berhenti berbohong, berhenti mabuk-mabukan, minum boleh saja mabuk gitu ya, berhenti main seks atau menyalahgunakan seks ya. Ya seks sama pasangan boleh, tapi jangan sehari sama 10 orang, itu kan sudah abuse ya. Jadi itu yang bertahap banget tuh, jadi moralitas harus kuat. Kenapa? Bukan karena dosa atau masuk neraka, karena kalau kamu berbohong, kamu kepikiran terus nggak tenang hidupnya. Kalau kamu nyolong, kamu juga nggak tenang. Sesukses apapun ya, seberhasil apapun nyolongnya gitu ya, walaupun menjadi orang terkorup di dunia itu, masuk finalis gitu kan, nggak finalis, pasti gelisah terus. Mau seberhasil apapun, kalau kamu mabuk-mabukan, ya yang pernah mabuk lah, bawahnya mau muntah mulu kan, dunia kayak berputar-putar, pusing, mual, itu penderitaan. Jadi 5 ini minimal penderitaan dasar selesai. Lalu harus rajin meditasi, mengamati nafas, itu benar-benar gradual tuh. Lalu harus belajar filsafatnya. Tapi ada juga yang sudden, yang cepat, gitu ya. Itu caranya dengan seperti shock terapi gitu loh. Perhatiin ya, kalau kita lagi menderita gitu ya, aku sering menderita itu biasanya kita kayak mengkeret gitu loh. Mikirin sesuatu yang sudah lalu atau takut akan masa depan, itu kan mengkeret. Atau di gitu ya. Kalau di Zen itu diteriakin. Atau itu langsung kan begitu kaget, shock terapi gitu kan langsung hilang tuh. Iya. Kalau saya nyebutnya dualisme tuh hilang. Aku, kamu, mereka, kita, dia, kalian, dulu, kemarin, besok itu hilang. Yang ada apa? Gitu. Bersih kan? Nah itu pembebasan. Walaupun cuma sedetik ya. Habis itu nggak ini lagi. Gitu. Jadi tampol terus aja gitu. Atau dipukul. Jadi itu metode yang sudden realization atau pencerahan mendadak gitu ya. Atau dipukul, diketok. Kepalanya, tapi kalau diketok sekarang nanti penganiayaan, jangan deh. ya panjang urusan, nanti harus nyuap lagi gitu kan. Nanti kena lagi kan silanya ya. Jadi banyak sekali metode ya. Yang sering saya pakai ini, saya bertanya ke diri saya sendiri. Ini literally saya ngomong ke diri saya sendiri. Kalau misalnya udah mulai bergemuruh gitu ya, ada badai gitu ya. Saya bilang, pikiran dan perasaan itu sementara kan ya. Ganti-ganti episodenya. Dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Nah biasanya orang nggak bisa jawab tuh, kayak melong gitu ya. Nah momen melong ini, ketika orang sadar penuh, tapi ininya kosong. Tidak ada konsep, tidak ada bahasa. Nah itu momen pembebasan. Itu momen pencerahan. Momen pencerahan. Kita hanya mengamati tanpa ada penilaian apapun. Tidak ada yang diamati juga, karena lagi ketika kita bertanya tadi, pikiran dan perasaan itu sementara. Pikiran dan perasaan sementara. Dari mana dia datang? Dari mana dia datang? Dan kemana dia pergi? Dan kemana dia pergi? Oke. Kayak ada mentok gitu loh, kayak. Iya. Tidak ada yang diamati juga, jadi cuma kesadaran murni, itu disebut kesadaran murni ya. Nah, seninya adalah bagaimana itu dibuat lebih stabil, satu, dan kedua bagaimana itu bisa dipakai buat menolong semua makhluk, gitu. Ya itu supaya nggak pelongo-pelongo aja di rumah gitu kan. Itu juga boleh sih sebenarnya, nggak ada yang nyalain juga kan. Pelongo-pelongo di rumah lebih bagus daripada jadi koruptor gitu ya. Bikin macam-macam masalah gitu ya. Inginnya mengubah dunia, akhirnya orang merusak dunia, mendingan orang pelongo-pelongo di rumah. Iya, bener ya. Duduk, makan boker gitu ya. Udah, terus meninggal. Itu lebih berguna daripada orang-orang yang menjadi aktivis masuk politik lalu jadi wakil menteri gitu kan. Disuruh ngurus uang negara tapi malah ngurus uang negara gitu ya. Dulu waktu zaman tadi aktivis idealis banget gitu ya. Itu sekarang jalan paling cepat tuh. Jadi aktivis teriak-teriak. Iya sih. Ganti pemerintahan jadi staf ahli. Iya, staf ahli. Awalnya masih staf ahli kan. Sudah ketua umum OMEK tertentu gitu kan. Setelah itu staf ahli gitu kan. Nyalek gitu kan. Jadi wamen. Iya. Itu paradoks ya, paradoks aktivisme. Tapi itu tema lain lah. Next lah ya. Channel lain ya. Channel lain. Gimana tadi? Itu ngaji revolusi itu, bukan ngaji. Gimana itu tadi caranya buat supaya kemudian kita itu senantiasa stay of awareness secara praktis gitu. Sering-sering di zona itu tuh gimana sih Mas? Itulah tantangan kita semua. Jadi gini, mendapat pencerahan tuh gampang. Mendapat pembebasan itu gampang, tapi membuatnya stabil, satu, dan membuatnya lalu dari pencerahan itu lalu kita bisa secara terampil membantu semua makhluk. Nah itu tantangannya.
caranya gimana? Harus sering-sering latihan, sering-sering eling kan? Itu kan eling apa eling sih ya? Eling ya? Eling. Eling tuh artinya bukan eling masa lalu, tapi eling, oke, saya harus aware lagi, saya harus sadar lagi gitu, saya harus sadar lagi. Lagi naik motor, lagi naik angkot, lagi ngantri, lagi kencing. Oke, ingat lagi. Oke, ingat. Sedikit-sedikit tapi sering gitu. Iya. Sedikit-sedikit tapi sering gitu ya Mas ya. Short times, many times. Oke. Pendek-pendek, cuma sesering mungkin. Tapi sesering mungkin. Dan kalau saya pribadi, saya punya latihan. Apa tuh? Jadi tiap pagi sama malam itu saya punya ritual. Ritualnya sebenarnya bukan ritual sakti ya, itu ritual supaya saya lebih sadar aja. Iya. Supaya saya bisa mencapai kesadaran non dualistik tadi, kesadaran yang hanya mencerap, supaya saya bisa mencapai kesadaran murni. Jadi kayak apa ya, kayak digosok lagi gitu lah. Ini udah seharian kerja nih, ketemu orang macam-macam kan, gitu ya. Terus malam digosok lagi, nanti pagi mau mulai digosok lagi. Kayak mobil kali, mobil yang rajin dibersihin itu kan. Mau berangkat dimandiin, nanti sampai rumah dimandiin lagi. Kalau supirnya rajin ya. Itu saya ada ritual, tapi ritualnya pranayama, olah nafas, lalu ada chanting, mantra. Tapi mantra itu, ini mungkin saya agak berbeda dengan teman-teman di dunia spiritual. Kan orang bilang mantra itu sakti. Saya pakai mantra bukan saya sakti, untuk ngebersihin ini aja. Ngebersihin batin dari dualisme. Dari konsep-konsep yang berlebihan. Baik, buruk, benar, salah, aku, kamu, dia, mereka, dulu. Itu kan, apalagi kalau kita bergulat bekerja dengan banyak orang ya, konsep itu kan numpuk di sini. Apalagi kalau habis rapat, habis bikin strategi, atau habis nulis, itu kan, udah kelar juga masih nempel. Nah, itu saatnya kita olah nafas, chanting mantra, sama ada beberapa pose asanas. Nah, habis itu saya kayak fly gitu loh. Oke. Kayak mabuk tapi nggak minum apa-apa gitu ya. Kayak high tapi saya nggak minum apa-apa. Jadi saya sering bilang kalau misalnya habis itu saya telepon temen saya, lu kenapa ketawa-tawa sini, gue lagi high nih. Nge-fly kurang lebih setengah jam tuh nge-fly tuh. Karena kan pranayama yang itu kan kalau itu kenceng, ngebersihin kenceng, habis itu fly gitu. Oke. Jadi teman-teman, kita akan bahas itu lebih detail ritualnya Mas Reza sebelum tidur sehingga dia bisa fly gitu ya. Nanti akan fly kita bahas di sesi kedua. Mantap Mas Reza ya. Jadi Mas Reza ini teman-teman, beliau adalah foundernya Rumah Filsafat ya Mas ya. Rumah Filsafat, web yang udah lama banget dan tulisannya keren-keren banget. Teman-teman wajib untuk join di situ, nanti mengakses semua transformasi knowledge ya, pengalaman hidupnya Mas Reza. Tentu tulisannya zaman dulu dengan sekarang mungkin beda. Bisa jadi kontradiktif itu kan, setiap orang itu bertumbuh gitu ya Mas ya. Persis. Oke. Thank you Mas Reza. Kita lanjut segmen kedua nanti.